Ya. halo, akhirnya ketemu lagi. Ketemu lagi Mbak, biasanya sibuk nonton timnas. Iya, aku kan kadang apa namanya udah lama nggak menyalurkan hobi. Jadi kalau udah kayak gitu udah hobi udah nggak bisa nggak bisa dipotong. Oke. Kak Fitkar, gimana nih akhirnya bisa masuk di nominasi AMI Award juga? Seperti apa sih perasaannya? Iya, yang pastinya suatu kebanggaan buat aku kembali dipercaya untuk karya aku masuk di nominasi AMI yang ke-27 yaitu di tahun 2024 ini. Nggak nyangka juga karena pada awalnya lagu yang aku produksi ini, yang aku rilis ini menceritakan tentang aku dengan suami kan, dengan LDR aku dengan suami, makanya judulnya Aku Kangen Kamu. Surprise bisa masuk di nominasi AMI karena sama sekali aku tidak tidak menyangka, walaupun memang setiap dalam karya aku tuh aku selalu memberikan yang terbaik dan aku memang selalu aimingnya masuk nominasi AMI. Masuk nominasi aja tuh udah suatu kebanggaan buat aku karena tahun lalu pun lagu aku juga masuk nominasi dan alhamdulillah 3 tahun ini berturut-turut lagu aku masuk gitu dalam nominasi AMI. Dan walaupun memang aku belum pernah memenangkan Piala AMI, tapi buat aku gini loh, menurut aku benar tadi, AMI itu adalah bagaimana the way of life kita gitu loh, bagaimana memberikan sentuhan terhadap semangat kehidupan kita. Dan akhirnya benar, karena kita memang selalu aimingnya untuk masuk AMI, makanya setiap tahun dan sampai sekarang pun aku selalu berkarya dan selalu memberikan karya-karya yang terbaik. Kalau enggak mungkin aku udah selesai gitu ya. Apalagi dengan sekarang juga kan masih banyaknya dengan pesaing-pesaing, saingan-saingan yang lebih muda dari Gen Z kayak gitu. Ya udahlah males, atau mungkin aku dengan sudah males dengan ya udahlah orang juga udah tahu aku, tapi aku nggak gitu. Yang bener banget yang namanya AMI itu selalu memikirkan the way of life kita itu memang benar gitu, ada inspirasi dari situ. Mbak, ini kan lagu juga pengalaman pribadi juga, pada akhirnya diapresiasi. Seperti apa sih untuk proses kreatif menyalurkan pengalaman pribadi jadi sebuah lagu? Benar, jadi kan awalnya itu sebenarnya berawal dari kegalauan aku yang LDR dengan suami, terus akhirnya aku menghadap ke label aku, ini kayaknya kita harus bikin sesuatu nih dari perasaan aku yang sekarang, yuk kita nulis bareng-bareng gitu kan. Dan alhamdulillah Pak Rahayu dan juga DJ Donald mengapresiasi dan juga menyerap apa yang aku curhatkan. Akhirnya dibuatkan lirik seperti itu dan relate banget dengan apa yang aku alami sekarang. Dan terciptalah Aku Kangen Kamu. Dan insya Allah juga mohon doanya ada proyek besar juga dengan lagu ini ya, dengan salah satu brand juga. Ya mudah-mudahan ini menjadi berkah gitu untuk kita semuanya dan ya terutama untuk aku ya, karena selama ini aku berkarya itu benar-benar dari hati. tidak memikirkan yang nanti bakal sukses atau gimana atau mungkin bakal viral, enggak. Aku hati dulu, hati senang ya, insya Allah itu akan akan berjalan dengan sendirinya. Kapan lagi nih Mbak untuk mengeluarkan karya baru? Kalau untuk mengeluarkan karya insya Allah di awal tahun 2025 ya gitu, entah itu sebelum Ramadan atau setelah Lebaran. Jadi aku sudah ada nih, tinggal nanti nunggu. Biasalah kalau kita kan di label kan ada antrian untuk rilis gitu, jadi kita tinggal nunggu itu aja. Kalau untuk rekaman alhamdulillah udah dalam tahap finishing musik, jadi insya Allah mudah-mudahan udah bisa segera dirilis. Kalau support suami sendiri, lagu kalian masuk nominasi ini gimana nih? Kalau support suami sih dari awal udah sangat support ya, dari mulai pembuatan video klipnya aja langsung suamiku. Terus sampai sekarang pun alhamdulillah suami itu nggak pernah lepas gitu dari segi support mental, support doa,
materi pun juga. Ya dong, namanya suami. Terus tapi yang paling penting izin dari suami. Itulah yang paling besar. Karena aku bisa sampai dalam tahap seperti ini pun kalau tanpa izin suami aku untuk terus berkarya, ya nggak mungkin aku bisa sampai sekarang. Namanya suami, namanya laki-laki itu kan punya ego ya. Bisa aja Mas Hendra, wes lah, aku udah mapan, ibaratnya aku udah bisa menyukupi kamu segalanya. Tapi ya bisa aja izin itu bisa di stop, di hold, kapan aja. Namanya juga suami kan, kita imam dalam rumah tanggaku. Tapi alhamdulillah Mas Hendra itu tidak seperti itu. Dia itu salah satu maksudnya orang yang sangat benar-benar mensupport aku apa adanya. Karena dia bilang kalau aku tuh bernyanyi, berkarir itu adalah jiwaku. Jadi kalau aku di stop, otomatis aku juga mati gitu. Karena memang itu jiwaku. Ketika masuk AMI itu sendiri, suami bilang apa? Untuk masuk AMI sendiri, Iya, masuk nominasi. selalu bangga. Dia nggak pernah, dia tidak pernah nggak bangga sama aku. Ibaratnya achievement yang sedikit kecil pun dia selalu bangga. Apalagi ini masuk AMI, yang aku selalu bilang sama bojoku, ayah, AMI itu bagaikan Grammy kayak gitu loh. Kalau kita kan selama sering ke luar negeri, sering ke Amerika gitu kan, jadi ngerasa bahwa karya-karya kita tuh diapresiasi kayak gini udah wow, dia surprise banget. Apalagi yang video klipnya ini ada dia, makin nggak nyangka, wah bangga banget ada ayah di situ kayak gitu kan. Ya itulah kebahagiaan yang membuat aku tuh semakin terus semangat untuk berkarya, karena yang paling penting adalah restu dari suami. Ada rencana hadir mungkin di malam puncak nanti? Kalau aku insya Allah hadir, karena kebetulan memang sudah sebenarnya aku hampir tiap tahun hadir, cuma kalau pas lagi barengan sama event aku nggak bisa hadir. Nah kebetulan ini besok memang aku bisa hadir. Suamiku yang memang sepertinya memang belum bisa, karena dia harus kembali lagi ke Doha. Ini dia lagi di Indonesia, karena kemarin lagi ada proses syuting juga, cuma lusa dia harus sudah kembali lagi ke Doha, harus LDR lagi. Jadi ya cukup doanya itu yang membuat aku kuat lah. Ini kan Mbak. Oke, kalau inovasi apa? Sebenarnya aku pengen kan di lagu yang terbaru ini, aku pengen syutingnya di Doha. Ya, aku pengennya proses syutingnya di Doha. Karena kan sebenarnya aku yang pengen ya Aku Kangen Kamu itu pengennya kan di Doha. Tapi karena memang terkendala dengan masalah waktu, masalah deadline rilis, akhirnya nggak bisa. Akhirnya kemarin syutingnya akhirnya di Indonesia aja, karena kan kita keburu-buru gitu. Nah, yang terbaru ini udah punya nazar tersendiri sih, pengennya proses syutingnya di sana. Kalau untuk musiknya sendiri, aku masih EDM ya, dangdut EDM gitu. Kenapa aku masih belum kembali lagi ke basic aku koplo? Karena kalau menurut aku belum menemukan kayak feel musik atau karya lagi yang untuk dikoplokan kayak gitu. Nggak pasti harus melulu aku harus koplo, enggak. Tapi yang namanya musik itu kan universal dan harus mengikuti tren yang ada. Nah, tren yang ada kan sekarang juga kan lagi remix, lagi EDM. Ya udah, aku sangat senang banget dengan sangat terbuka malah dengan musik-musik yang sekarang berkembang. Kak Fikar, resolusi yang pasti sih pengennya terus berkarya, pengen terus yang satu sih pengen terus bahagia. Tantangannya 2025 yang pasti persaingan semakin gimana Kak? persaingan semakin banyak mas, persaingan semakin besar, apalagi dengan adanya sekarang udah masuknya gen apa nih? Gen Alpha ya, Gen A ya, Gen Alpha udah semakin besar pastinya kan, dan mereka sudah bisa berkarya.
Jadi saingan kita bukan Gen Z lagi gitu. Jadi yang pastinya harus lebih kreatif lagi, bisa membaca pasar dan bisa membaca genre apa yang akan nanti naik gitu. Pak Fikar, tapi selama ini pernah nggak sih Tunggu, sini dulu. pernah merasakan jenuh nggak sih dalam bermusik gitu? Maksudnya ada titik gimana? Aduh, kayaknya bosan apa seperti pernah nggak seperti itu? Apa? Pengen Heeh. kalem dulu, slow Iya. dulu, nikmatin. Keluar dari zona nyaman lah yang berkata. Pernah dong, pernah. Apalagi kan aku dalam berkarir itu tidak hanya mulus-mulus aja. Pernah ada dalam tahap yang memang seperti roller coaster, pernah ada dalam tahap yang paling bawah dalam kehidupan aku. Bahkan ada hubungannya dengan masalah pribadiku juga. Aku juga pernah ada isu dengan mental health aku juga kayak gitu. Aku tidak apa ya, maksudnya saya tidak menutupi itu gitu. Kenapa? Karena aku rasa namanya mental health itu hampir terjadi ke semua public figure ya, kayak gitu. Karena ada tahap yang di saat gue pengen break dulu, itu pasti ada. Dan itu terjadi di tahun 2019-an. Itu aku benar-benar mental health aku lagi sedang lagi down, dan aku pengen break dari dunia musik itu. Makanya aku di situ aku benar-benar vakum, nggak bikin karya sama sekali. Dan alhamdulillah ketika pandemi datang, malah itu yang malah kayak ngebangkitin aku, malah bukan malah makin down, malah kayak ngebangkitin mental aku. Akhirnya dari situ aku mulai berkarya lagi tiap tahun, dan alhamdulillah karya-karya yang aku keluarkan selalu diapresiasi oleh AMI gitu. Jadi maksudnya kadang kita harus mundur dulu, kadang harus retreat, harus istirahat dulu untuk maju lebih jauh. Sempet psikolog Mbak Pernah? terkait? Sudah. Makanya ini juga sebenarnya kenapa aku seperti ini, bukan aku ingin kayak ngemis-ngemis pengen dikasihanin, bukan. Tapi ini juga sebenarnya aku ingin sedikit memberikan kisahku, dan biar juga teman-teman musisi atau penyanyi di sana juga pas lagi mentok ibaratnya, lagi mental health-nya lagi benar-benar terganggu, ya harus istirahat dulu. Bahkan ke psikolog pun juga nggak masalah, karena aku pun udah berkali-kali ke psikolog gitu ya, karena itu semuanya adalah way of life ya, maksudnya mengaruh semua, nggak hanya rumah tangga, karir, itu semuanya jadi satu. Akhirnya membuat aku semakin waktu itu down gitu. Dan alhamdulillah setelah aku juga menjalani beberapa konseling dan lain-lain, itu yang buat aku kembali bangkit kayak gitu. Jadi ya makanya kan wajar kan banyak yang maaf ada yang sampai akhirnya ke arah yang negatif, bahkan sampai menghilangkan nyawa sendiri dan segala macam. Nah itu sebisa mungkin janganlah gitu. Aku pun tidak malu kok untuk mengungkapkan bahwa namanya mental health itu dalam berkarya, dalam bermusik itu juga menjadi taruhan, karena ya itu bagian dari kita gitu. Namanya juga kan kita kan sebagai public figure kan masih juga ada dikejar-kejar, deadline dan segala macam, itu ya udah bagian dari kehidupan kita. Harus terlihat perfect ya Mbak? Ya mau nggak mau, karena itu bagian dari kehidupan kita. Oke. Apa nih yang harus diperbaiki? Ekosistem. Sebenarnya kalau masalah ekosistem mesti perlu diperbaiki atau enggak, kalau aku